Genetica Lab Talk, your go-to source for practical life science conversations about molecular workflows, genomics, and real-life insights. Indonesia itu bisa dibilang salah satu negara paling kaya di dunia. Bukan soal uangnya, tapi soal keanekaragaman hayati. Kita punya terumbu karang, hutan hujan tropis, sungai dan danau yang jadi rumah buat ribuan bahkan jutaan spesies. Berbagai spesies ini saling berinteraksi dan membentuk ekosistem yang memberi banyak manfaat, tidak hanya bagi lingkungan tetapi juga bagi kehidupan manusia. Walaupun keanekaragaman hayati itu penting banget, memantaunya langsung di lapangan ternyata nggak selalu gampang. Banyak spesies yang susah ditemukan karena jumlahnya sedikit, hidupnya tersembunyi, atau cuma aktif di waktu-waktu tertentu. Metode konvensional seperti observasi langsung seringkali butuh waktu lama dan tenaga ekstra. Bahkan beberapa metode tergolong cukup invasif, misalnya pitfall trap atau electrofishing, yang mau nggak mau bisa mengganggu organisme dan habitatnya. Dari situ, para peneliti mulai berpikir, ada nggak ya cara yang lebih simpel, lebih efisien, tapi tetap akurat? Nah, salah satu jawabannya adalah environmental DNA atau yang biasa kita singkat eDNA. Pada episode ini, Genetica Lab Talk akan membahas mengenai eDNA. Konsep yang kelihatannya simpel, tapi dampaknya sangat besar buat riset dan konservasi. Perkenalkan, saya Yona, Field Application Specialist dari Genetica Science Indonesia yang akan menemani kalian untuk mengenal dan mendalami DNA. Kalau kamu pernah menonton film atau dokumenter kriminal, kamu mungkin menyadari bahwa DNA selalu ada di sekitar kita. Dari helai rambut hingga jejak sidik jari, tanpa sadar kita terus meninggalkan materi genetik di lingkungan. Nah, hewan dan tumbuhan juga sama. Mereka ninggalin DNA lewat feses, kulit, lendir, rambut, atau kalau tumbuhan lewat serbuk sari, daun yang rontok, dan sisa akar. Jejak-jejak inilah yang disebut environmental DNA atau eDNA. DNA ini nggak langsung hilang, mereka bisa ngumpul di lingkungan sekitar, misalnya di air, sedimen, tanah, atau bahkan udara, dan bertahan dalam waktu tertentu. Jadi dengan eDNA, cukup dengan mengambil sampel lingkungan, peneliti bisa membaca jejak kehadiran makhluk hidup di lingkungan tersebut, tanpa perlu melihat, menangkap, atau mengganggu mereka secara langsung. Bagaimana caranya? Pertama, peneliti akan mengambil sampel lingkungan, misalnya air atau tanah. Di dalam sampel tersebut, bercampur banyak DNA dari berbagai makhluk hidup, mulai dari hewan, tumbuhan, sampai mikroorganisme. DNA tersebut kemudian digandakan supaya jumlahnya cukup untuk dibaca, lalu dipindai menggunakan mesin canggih yang bisa membaca potongan DNA dalam jumlah banyak sekaligus. Setelah itu, hasilnya kemudian dicocokkan dengan database dan voila, kita bisa tahu spesies apa saja yang ada di lokasi tersebut. Jadi, hanya dari satu sampel, dengan DNA metabarcoding memungkinkan kita untuk mendapatkan gambaran keanekaragaman hayati secara cepat, efisien, dan minim gangguan terhadap lingkungan. Sekarang ini udah banyak banget penelitian yang nunjukin kalau eDNA itu sangat powerful. Lewat eDNA, peneliti bisa mendeteksi spesies-spesies langka yang biasanya susah banget ditemukan dengan metode konvensional. Bahkan ada juga studi yang berhasil nemuin spesies yang sebelumnya sama sekali belum pernah tercatat di lokasi penelitian tersebut. Nggak cuma itu, eDNA juga dapat digunakan untuk mendeteksi spesies invasif. Di tahap awal invasi, spesies seperti ini itu biasanya masih jarang banget. Jadi sering banget lolos kalau pakai metode tradisional. Tapi lewat jejak DNA yang mereka tinggalin di lingkungan, keberadaannya bisa kita ketahui lebih cepat. Dan ini penting banget, karena deteksi dini bikin kita punya waktu untuk bertindak. Pengelolaan dan mitigasi bisa dilakukan sebelum spesies invasif ini menyebar luas dan membuat dampak ekologis atau ekonomi yang jauh lebih besar. Dan serunya, jenis sampel yang bisa dipakai itu banyak banget, tergantung ekosistem apa yang mau kita pelajari. Di ekosistem perairan tawar misalnya,
eDNA metabarcoding udah jadi metode yang cukup umum. Teknik ini sering dipakai untuk memantau spesies invasif, mendeteksi spesies langka, sampai melihat perubahan keanekaragaman hayati dari waktu ke waktu. Misalnya sebelum dan sesudah ada gangguan lingkungan. Kalau kita geser ke laut, penerapan ide ini malah makin beragam. Sampelnya bisa berupa air, biofilm, bulk sampel, sampai sedimen. Nah, yang menarik banget adalah sampel sedimen. Sedimen laut ini sering juga disebut sebagai repositori global eDNA karena kandungan eDNA-nya yang sangat tinggi dan berasal dari berbagai komunitas, mulai dari organisme bentik sampai pelagik. Sedimen laut ini bisa dibayangin kayak kulkas alami buat DNA. Lingkungan laut dalam yang dingin dan minim oksigen bikin DNA jadi lebih lambat rusak. Kemudian paparan sinar UV juga hampir nggak ada, dan partikel sedimen bisa membantu mengikat dan melindungi DNA. Kemudian ditambah kondisi pH yang relatif stabil, eDNA di sedimen laut ini bisa bertahan sangat lama, bahkan sampai ratusan tahun. Akibatnya, sedimen laut tidak hanya merekam komunitas organisme yang hidup saat ini, tapi juga komunitas historis, yaitu organisme yang pernah hidup di masa lalu. Inilah yang membuat sedimen laut sangat berharga untuk mengungkap keanekaragaman hayati yang tinggi dan sebagian besar masih belum terdeskripsi, terutama di lingkungan laut dalam. Sementara itu, jika di ekosistem darat, penerapan eDNA memang sedikit lebih menantang dibandingkan ekosistem perairan, tetapi memiliki potensi yang sangat besar. eDNA udah dipakai untuk mengkaji keanekaragaman berbagai kelompok organisme, mulai dari bakteri dan fungi, serangga, invertebrata, sampai vertebrata dan tumbuhan. Jenis sampelnya pun unik-unik, dari tanah, kulit batang pohon, lubang pohon, jaring laba-laba, genangan air, feses, serbuk sari, debu, madu, dan bahkan udara. Kemudian, eDNA ini sekarang bukan cuma dipakai di dunia riset aja. Metode ini udah mulai diadopsi dalam berbagai protokol pemantauan resmi oleh lembaga pemerintah. Di Amerika Serikat misalnya, US Environmental Protection Agency, mereka sudah menggunakan eDNA untuk memantau ledakan populasi cyanobacteria dan mikroorganisme penghasil toksin lainnya. eDNA juga dimanfaatkan untuk menilai komunitas ikan, mendeteksi spesies invasif, dan memantau spesies yang terancam punah. Kemudian lembaga lain seperti US Geological Survey, bahkan mereka sudah memasukkan pengambilan sampel eDNA ke dalam metode monitoring resmi mereka untuk ikan, amfibi, dan reptil. Tapi perlu diingat juga, eDNA bukan pengganti metode tradisional. eDNA sangat unggul untuk mendeteksi keberadaan dan keragaman spesies, tetapi metode konvensional tetap dibutuhkan untuk hal-hal lainnya. Misalnya memperkirakan ukuran populasi, untuk mengamati aktivitas, atau mempelajari perilaku organisme. Jadi, eDNA dan metode tradisional itu bukan saling menggantikan, melainkan saling melengkapi. Kalau tadi kita sudah bahas apa itu eDNA dan kenapa pendekatan ini makin banyak dipakai, sekarang kita masuk ke bagian yang sering ditanyakan. Kalau mau ngerjain eDNA, tahapannya apa aja sih? Nah, secara garis besar, workflow eDNA dimulai dari pengambilan sampel lingkungan, kemudian ekstraksi eDNA, lalu PCR gen marker target, sequencing NGS, dan terakhir analisis bioinformatika. Kalau kamu mau ngerjain sendiri di lab, salah satu tahap yang paling krusial adalah preservasi sampel. Kami Genetika Science menyediakan reagen preservasi, yaitu DNA RNA Shield. Fungsinya simpel tapi penting banget, yaitu menjaga eDNA lingkungan tetap stabil sejak sampling sampai masuk tahap ekstraksi. Ini krusial banget, apalagi kalau sampelnya diambil di lapangan dan nggak langsung diekstraksi, karena DNA ini seperti yang kita ketahui sangat rentan terhadap degradasi. Tahap krusial berikutnya adalah ekstraksi eDNA.
Karena DNA jumlahnya sedikit dan seringkali mengandung inhibitor, diperlukan kit ekstraksi khusus untuk eDNA. Karena kalau kita pakai kit yang kurang tepat, DNA-nya bisa nggak keambil optimal atau bahkan tidak terambil. Kami, Genetika Science, menyediakan kit ekstraksi yang sudah dioptimasi untuk sampel lingkungan, seperti sampel tanah, feses, air, kertas filter, hingga swab, yaitu Zymo Biomix DNA Kit. Dalam kit ini juga sudah include tahapan untuk menghilangkan PCR inhibitor, sehingga eDNA bisa lebih optimal untuk digunakan di tahap berikutnya. Nah, itu skenario kalau kamu mau ngerjain eDNA sendiri di lab. Tapi tentu nggak semua orang punya fasilitas atau resource untuk kerjain semuanya sendiri. Kamu nggak perlu khawatir, karena kami Genetika Science juga menyediakan servis eDNA metabarcoding. Jadi nanti kamu tinggal kirim raw sampel dalam reagen preservasi, dan seluruh proses selanjutnya akan kami bantu. Mulai dari ekstraksi DNA, PCR gen marker, lanjut ke sequencing NGS, bahkan sampai ke olah data bioinformatika. Outputnya bukan cuma data mentah, tapi sudah dalam bentuk hasil identifikasi spesies yang siap dipakai untuk analisis atau bahkan publikasi. Salah satu contoh penelitian mengenai eDNA yang menggunakan jasa kami adalah artikel yang ditulis oleh Kurniawan et al. Pada tahun 2024 yang berjudul mengintegrasikan penangkapan ikan eksperimental langsung dan DNA barcoding untuk menilai keanekaragaman hayati ikan di Sungai Cibareno guna mendukung perancangan jalur ikan atau fishway. Studi ini menarik banget karena mereka menggabungkan metode konvensional, yaitu experimental fishing, dengan pendekatan modern, yaitu eDNA metabarcoding. Mungkin sedikit konteks terlebih dahulu, fishway ini adalah struktur buatan yang dirancang untuk membantu ikan melewati hambatan buatan di sungai, seperti bendungan. Nah, supaya desain fishway efektif, kita harus benar-benar paham keanekaragaman ikan lokal dan juga pola migrasinya. Nah, dalam studi ini, tim peneliti melakukan asesmen biodiversitas ikan di Sungai Cibareno, tepatnya untuk mendukung desain fishway di Bendungan Caringin. Hasilnya sangat menarik. Secara total terdeteksi 72 spesies organisme akuatik. Dari experimental fishing tertangkap 40 spesies ikan, sementara dari eDNA metabarcoding teridentifikasi 36 spesies ikan. Yang menarik, hanya 12 spesies ikan atau sekitar 18%-nya yang terdeteksi oleh kedua metode sekaligus. Hal ini menunjukkan bahwa experimental fishing dan eDNA itu mereka saling melengkapi, bukan saling menggantikan. Dan yang paling penting, studi ini juga menemukan banyak spesies Diadromus, yaitu spesies yang bermigrasi antara air tawar dan laut. Temuan ini memperkuat urgensi desain fishway yang benar-benar memperhatikan kebutuhan migrasi ikan. Nah, jadi dari contoh ini, kita bisa lihat bahwa eDNA metabarcoding ini bukan cuma alat untuk deteksi spesies, tetapi bisa langsung berkontribusi ke pengambilan keputusan nyata, mulai dari konservasi sampai rekayasa lingkungan. Dan satu lagi, buat kamu yang ingin belajar eDNA dari nol sampai paham alurnya, Genetika Science Academy juga punya learning program mengenai eDNA metabarcoding. Program ini cocok buat mahasiswa, peneliti, atau praktisi yang ingin ngerti bukan cuma teorinya, tapi juga praktik dan workflow eDNA secara utuh. Pada akhirnya, eDNA mengajak kita memahami alam dengan cara yang berbeda. Lewat jejak genetik yang tak terlihat, kita bisa mendengar cerita tentang kehidupan, kita bisa tahu siapa saja yang pernah ada, siapa yang masih bertahan, dan bagaimana komunitas makhluk hidup merespon perubahan di sekitarnya. Justru dari jejak-jejak kecil yang nggak kelihatan inilah, kita bisa melihat gambaran besar tentang kehidupan dan kesehatan ekosistem. Terima kasih sudah mendengarkan, sampai ketemu di episode berikutnya, dan semoga risetmu semakin tajam dengan eDNA.